Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teti Gusni Waruwu. Nomor induk mahasiswa 253091705. Bidang studi Pendidikan Agama Katolik. Instansi UPTD SDN 078485 Boli, Desa Baledane, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 di UPTD SDN 078485 Boli dengan tema Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Wah, sangat luar biasa ya, semangat paginya. Sungguh tampak bahwasanya hari ini kalian sudah siap belajar. Sudah siap belajar? Mantap. Nah, seperti biasa, kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Katolik. Dan sekarang sebelum kita mulai, seperti biasa, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata dan bersuara dan bersuka. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih dengan penyanyikan lagu nasional. Indonesia tanahku, tanganku padamu. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Di mana hidup Nah, sekarang kita akan absensi dulu. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadirannya semua. Agustisi Citra Jahit, ada Bu. Apriani Triputi Jahit, ada Bu. Arsan Visboy Halawa, ada Bu. Sherlyn Prasuti Halawa, ada Bu. David Kristiani Jahit, ada Bu. Denias Putra Jaya, ada Bu. Erwin Saputra Waruwu, ada Bu. Lilis Kanjibua, ada Bu. Melvin Jahit, ada Bu. Mulyani Jahit, ada Bu. Windy Jelvin, ada Bu. Ada Ninja, ada semua ya. Terima kasih atas kehadirannya dan Ibu harap kita bisa belajar dengan baik hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada judul, ini judul kita yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai ciptaan Allah. Sekali lagi sama-sama. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai ciptaan Allah. Anak-anak semua, sebelum kita masuk di judul ini, maka Ibu akan memberikan satu gambaran ataupun keunggulan manusia ini sebelum kita masuk pada inti materi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Pertama, perempuan dan laki-laki, mereka berdua ini adalah manusia. Manusia, apa keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya? Ada yang tahu? Ada. Siapa kasih tangannya di atas? Ya, silakan. Bisa berpikir. Apa yang bisa berpikir?
Siapa? Merawat manusia. Manusia. Benar sekali ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Benar sekali. Pertanyaannya tadi adalah apa keunggulan manusia dibandingkan makhluk lainnya? Benar. Manusia memiliki akal budi. Dia bisa berpikir, dia bisa melihat, dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sedangkan makhluk ciptaan lain tidak bisa. Apa makhluk ciptaan lain? Siapa yang tahu makhluk ciptaan lain selain manusia? Ayo, siapa yang tahu? Makhluk ciptaan lain. Makhluk ciptaan lain itu seperti Hewan. Tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan bisa berpikir? Tidak. Tidak. Apakah hewan bisa berbicara? Tidak. Bisa, namun kita sebagai manusia tidak Mengerti. Itulah perbedaan atau keunggulan manusia terhadap ciptaan lainnya. Sedangkan hewan, dia punya otak, tapi dia tidak bisa berpikir. Ada otak hewan kan? Ada. Misalnya anjing, ada otaknya kan? Ada. Misalnya babi, ada ayam, semua ada. Tapi mereka tidak seperti Manusia. Baik, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Mari kita lihat sama-sama. Ada di sini video, mari kita simak. Salam sejahtera bagi kita semua selamat datang. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sampai saat ini kita bisa belajar kembali di alam surga cipta yang semakin baru. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi hari ini, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai cipta Allah. Selamat belajar, Tuhan Yesus. Baik, setelah kita menyimak video di atas, apa yang anak-anak lihat di atas di video di atas? Yesus. Ya, apa yang kalian baca di atas tadi? Perempuan dan laki-laki cipta Allah. Iya, perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Dan ada lagi, satu duduk. Ada lagi yang kalian lihat tadi? Apa yang kalian baca di atas? Nah, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Di sini kita akan berbicara tentang kitab suci. Di sini ada dasar biblisnya yang diambil dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Di sini dia berbicara, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah
3 ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Citra Allah berarti manusia diciptakan menyerupai Allah dalam hal satu, akal budi untuk berpikir, mengolah ciptaan, dua, hati nurani untuk membedakan baik dan jahat, tiga, kemampuan berhubungan dengan Allah dan sesama, empat, tanggung jawab memelihara ciptaan, lima, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menciptakan Allah, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini dia mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Mungkin ada secara fisik, tapi di hadapan Allah sama. Mereka sama. Tidak ada perbedaan. Mereka hanya satu citra Allah. Nah, lanjut. Setiap masyarakat memiliki pandangan tersendiri mengenai laki-laki dan perempuan. Di sini juga pandangan mempunyai pandangan masing-masing antara perempuan dan laki-laki. Misalnya ibu juga terhadap kalian pasti ada pandangan. Pasti saya bisa membedakan Kevin dengan si Cherlyn. Nah, itu ya pandangan ini. Nah, di sini kita membahas pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan ini, yaitu pandangan ini memengaruhi sikap. Nah, masyarakat serta keluarga dalam mendampingi dan mendidik anak-anaknya. Dalam mendampingi dan mendidik anak-anaknya memiliki perbedaan, baik perbedaan secara fisik maupun psikis. Seperti ibu bilang tadi, kita memiliki perbedaan secara pandangan. Misalnya saya, ini kedudukan. Kedudukan laki-laki dan perempuan selain memiliki perbedaan fisik, maka kita juga perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan. Yang pertama, sama-sama berharga di hadapan Allah, sama-sama diberi mandat budaya, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu terdapat pada kitab suci Kejadian ayat 1 bab 1 ayat 2. Iya. 2. Penerapan dalam kehidupan, menghormati dan menghargai laki-laki maupun perempuan tanpa memandang rendah, menolak sikap diskriminasi gender. 3. Nilai diajarkan kesetaraan, semua manusia sama berharganya. Kasih, menghargai sesama sebagai ciptaan Allah, tanggung jawab menjalankan mandat Allah di bumi. Nah, ini adalah kedudukan laki-laki dan perempuan, yaitu mereka dulu tetap sama-sama di hadapan Allah. Tetapi kedudukannya ini mungkin berkaitan dengan jabatan ya, ataupun kita sebagai perempuan, apa kedudukan kita. Misalnya juga laki-laki. Nah, di masyarakat sekarang banyak pun laki-laki lebih ditamakan misalnya dalam pekerjaan. Kenapa? Karena mereka lihat laki-laki ini adalah bisa. Nah, mereka bedakan perempuan itu tidak bisa. Ya, tetapi sekarang di hadapan Allah itu tidak ada yang berbeda, semua sama. Nah, di sini ada masalah kasus yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kejadian ya, David. Ini kejadian ya. Nah, dalam kehidupan kita sering terjadi pembagian tugas yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saat kegiatan kerja bakti, para perempuan diminta membersihkan ruangan kelas, sedangkan laki-laki bertugas di luar ruangan. Dan ada juga siswa laki-laki yang berkata bahwa perempuan tidak perlu menjadi pemimpin karena pemimpin itu tugas laki-laki dan contoh lainnya sebagainya. Benar, ibu bilang tadi kan ada perbedaan. Nah, mereka
sedangkan perempuan itu diminta membersihkan ruangan kelas. Itu cocok tidak untuk perempuan? Cocok. Sedangkan laki-laki di mana? Iya, membersihkan ruangan di luar ruangan atau di lingkungan. Contohnya banyak kan. Presiden kita sekarang itu siapa? Prabowo. Dia sebagai laki. Pernah kalian lihat presiden perempuan? Pernah. Siapa? Megawati. Nah, itu tidak ada yang berbeda. Kita semua sama. Jadi tidak ada yang bilang kamu adalah ketua kelas karena laki-laki. Tidak ya, kamu juga bisa ketua kelas. Seperti presiden kita ada juga Megawati, dia bisa memimpin negara. Begitu juga perempuan. Gitu ya. Jangan perbedaan dan persamaan perempuan dan laki-laki. Ini ada perbedaannya ya, anak-anak. Di sini ada persamaannya. Coba baik perempuan pun tanggung jawab untuk memelihara ciptaan dan saling menolong, memiliki apapun tidak mendendamkan rasa. Artinya sebagai cipta Allah, manusia bisa berpikir, memilih dan mencintai. Ayo perempuan sama-sama. Perbedaan fisik dan biologis tidak laki-laki yang perempuan diciptakan berbeda. Akan bisa saling melengkapi, bukan saling. Tidak. Saling melengkapi artinya dalam keluarga, gereja dan masyarakat masing-masing memiliki peran unik yang menunjukkan keindahan rencana Allah. Ya, laki-laki kita bisa membedakan kan persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu adalah keduanya sama-sama mencerminkan kasih dan dipanggil untuk bekerja sama, memiliki akal budi, itu sama. Namun perbedaannya itu, sedangkan perempuan tadi harus mencenderung perhatian, lembut dan empati. Sedangkan laki-laki itu perlu tindakan. Tindakan itu berupa apa? It's breaking sebentar saja. Mau? Baik. Mari kita berdiri semua. Sama ya. Tepuk dan didung. Sarana. Dinding. Duduk. Dandan. Dinding. Duduk. So. Baik, silakan duduk. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan kelompok. Maka ada di sini nanti LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Silakan diisi, dibentuk dalam kelompok. Nanti setelah itu kalian kelompok mempresentasikan di satu kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di sini kelompok 1. Kelompok 2 dari sini. Kelompok 3 di sini. Ayo, silakan bergerak di kelompok ini. Jangan ada risiko. Kalian presentasikan nanti di depan kelas. Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, silakan dikerjakan. Kelompok 2. Nah, di sini ada LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Di sini nanti ada identifikasi masalah di dalam LKPD ini. Setelah itu nanti persilakan di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalau bisa. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1. Di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada identifikasi. Ada pertanyaan? Hanya gini ya. Sudah. Kemudian yang ada 1.2, coba buka mana 1.2. Ini kan? Nah, ini dari mana dulu? Dari kita suci. Maka pertanyaan di mana? Ini kan? Nah, yang perlu kamu jawab itu yaitu ini. Silakan dikerjakan. Ngerti?
Pertanyaan baca, jawab ya. Kemudian langsung masuk di 1.2. Mana 1.2? Langsung di sini. Kelompok 1 dipersilakan. Sudah kelompok yang lain, silakan perhatikan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang masalah si Angela dan Ayala. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Baik, kita dengarkan ya. Hasil diskusi kami kelompok 1 kepada teman kami, silakan untuk menjawab. Iya. Bagaimana kesan terhadap cerita disebarkan Angela dan Angelo? Kesan saya terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo adalah cerita yang benar dan penuh makna. Cerita yang menggambarkan hubungan kakak dan beradik yang saling penuh walaupun tetap memiliki manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa cita-cita yang mencari kebaikan dan kasih Allah. Manusia diberi akal, budi, hati, dengan kebebasan untuk berbuat baik seperti Allah yang mengasihi. Nah, inilah hasil diskusi mereka. Silakan. Teman-teman yang bertanya silakan bertanya. Pertanyaan saya. Menurut kisah kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Duduk. Menurut kisah kejadian Tuhan merencanakan dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Tuhan memberi manusia akal budi dan kehendak bebas serta menjadinya laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan agar menguasai, memelihara dan merawat ciptaan lainnya sebagai wakil Allah di bumi. Pada kelompok 2, paham? Paham. Silakan Teguh Salut untuk Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali. Ini hasil diskusi kami dari kelompok kedua Angela dan Angelo adalah cerita itu menarik dan manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa sifat-sifat yang mencerminkan kebaikan dan kasih Allah. Manusia diberi akal budi, hati nurani dan kebebasan untuk berbuat baik seperti Allah yang penuh kasih, adil dan kebijaksanaan. Jadi bukan berarti manusia serupa secara fisik dengan Allah, tetapi serupa dengan akal, hal rohani dan moral. Cara Ada bertanya. pertanyaan dari kelompok? Tidak ada? Kita berikan tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut. Baik, silakan kelompok 2 kembali. Iya, kepada kelompok 3 silakan. Diskusi kami dari kelompok 3 kepribadian dan cara berpikir mereka bisa menjawab
kasih sesama manusia karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Laksanakan ketentuan dengan digunakan sistem adil. 3. Berilah kita 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Allah. Yang 1. Menolong teman dengan Islam. 2. Merawat lingkungan misalnya ia membuang sampah sembarangan. 3. Bersikap jujur dan menghormati. Jika ada pertanyaan, ya, jika ada pertanyaan dari kelompok silakan. Ada. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan kesetaraan? Ayo silakan jawab Denis. Bersama dalam hal tertentu, misalnya rupa sifat atau tingkah laku keserupan berarti sangat mirip atau hampir sama antara satu dengan yang lain. Baik, terima kasih ya jawaban yang paling benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok dipersilakan pertanyaan. Ada. Baik, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan citra alam? Iya. Ada lagi? Saya Bu. Iya, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan martabat? Siapa lagi? Saya Bu. Hmm. Apa yang dimaksud dengan perintah? Apa yang dimaksud dengan citra Allah adalah baik sebagai manusia. Nah, citra Allah itu adalah memiliki akal budi dan akal sehat. Nah, itu adalah citra Allah. Citra Allah itu adalah manusia. Baik. Dan siapa lagi? 2. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan martabat? Iya, martabat ini artinya semua orang sama berharganya di hadapan Allah, baik maupun laki-laki dan perempuan. Artinya martabat ini memiliki kesamaan. Apa yang dimaksud dengan talenta? Talenta. Talenta ini adalah Tuhan memberi ini berupa kemampuan. Talenta ini semua memiliki talenta, tapi berbeda. Ada yang suka bernyanyi. Nah, itu talentanya harus diteruskan. Ada yang bukan materi kita tentang perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Silakan, ada kelompok yang bisa? Ada. Oke. Dari hasil diskusi tadi, kami kelompok 1 menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan segambar dan dengannya perempuan juga memiliki kesamaan dan mampu menghormati satu sama lain, juga saling mengasihi sesama seperti Yesus sendiri mengasihi kita. Juga tentang kisah Angela dan Angelo, mereka mempunyai kemiripan walaupun memiliki sifat yang berbeda, dan juga kita mempunyai saudara kepada kita yaitu memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan seperti hewan dan tumbuhan. Juga kita mengasihi sesama dan menjalankan kehendak Tuhan itu. Tambahkan, mengenai pembelajaran kita hari ini adalah laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi sama mencerminkan kasih Allah. Ini ada tugas, silakan ditulis. Tulislah ringkasan singkat. Tulislah ringkasan singkat dari kitab suci. Dari kitab suci Kejadian 26 sampai 27. Ringkasan singkat. Sudah ya? Ini nanti dikerjakan di rumah, dibaca kitab sucinya dan dibuat dalam bentuk ringkasan. Jangan lupa minggu depan kita akan kumpulkan tugasnya dan kita akan masuk pada materi seperti biasa. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, maka kita akan bernyanyi. Ya, kita akan bernyanyi dan sebelum itu